Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini kita mau ini dulu saya hello dulu ya. Tadi ya kita udah disetujui sama Ustazah Sri, jadi insya Allah kita bikin grup sendiri. Palingnya kalau ada tugas-tugas tuh bisa fokus di grup itu. Nah, tadi aku udah kemarin udah bilang ke Bu Erni bersedia bikin WA grupnya, nomor-nomor yang ada di sini. Nanti Bu Erni yang masukin ke grup ya Bu Erni ya. Halo Bu Erni. Kok hilang suaranya? Ada yang lain dengar nggak suara saya? Bisa ya. Dengar, bisa mendengar. Dengar. Bu Erni dengar sekarang? Dengar Bu. Ustaz, Oke, tadi saya ini kepencet punya saya. oke. Nanti adminnya paling nggak ada dua ya, Bu Erni sama siapa? Sama Bu Retno atau sama siapa yang bersedia? Iya, sama Bu Retno juga boleh. Oke deh, Bu Erni sama Bu Retno ya. Cuman yang ikut siapa saja saya nggak begitu hafal. Nah, sekarang gini, kan yang hari ini ada di sini ada daftar hadir 8. Nah, minggu lalu, minggu sebelumnya kan Ya, ada nama-nama lain. Bener, gini aja, Bu Erni masukin dulu yang tahu, nanti yang lain ingat ya. ini tambah itu gitu aja. Oh ya, Nah, ya. besok kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi Ustazah Sri pesan ke aku malam ini kita mengulang dulu pola-pola yang sudah diajarkan itu sebelum nanti kita mau terapkan ke ayat-ayat itu biar yang tiga itu benar-benar masuk apa ya mengakar gitu katanya. Ya udah oke deh. Nah, sekarang kita ngulang pola-pola ya. Bukunya semua pada disiapin kan yang buku belajar terjemah coba kita buka lagi Ya. di buku itu di halaman tempat aku tuh halaman 55 sama apa enggak? 55 di tempat aku. Nah, itu dari situ. Nah, kita sekarang dicoba misalnya tanpa melihat contoh yang ini ya. Masih ingat kalau yang pola itu ada yang nambah satu huruf, ada yang nambah dua huruf, ada yang nambah tiga huruf. Nah, yang nambah satu huruf ada tiga pola. Kalau di pola di halaman 55 ini dimulai dari pola af'ala. Nanti di halaman 56, 57 itu pola fa'ala sama pola fa'ala. Nah, sekarang saya pengen bunda-bunda semua mengulang. Kalau saya bilang fa'ala, nanti bilang mudhari'nya apa? Miriyaf alu gitu. Terus misalnya pelakunya gitu ya, setelah mudhari pelakunya apa namanya apa ya jadi fa'ilun. Kemudian habis pelaku kita bilang kita sebut yang maf'ulnya. Jadi maf'ulun gitu kan. Terus baru amr. Setelah amr baru larangan. Kita coba dulu yang pola dasar ya, yang bukan apa namanya? Bukan kata turunan. Coba misalnya saya bilang sami'a, mudhari'nya apa? Sami'a. Yasma'u. Yasma'u, betul. Yasma'u, Sama. gitu kan? Nah, kemudian nanti lanjutannya pelakunya. Yasma'u kan dia sedang mendengar. Pelakunya yang mendengar menjadi polanya gimana kalau pelaku ini? Fa'il. Fa'ilun. Nah, kalau sami'am jadi Sami'un. sami'un. Nah, gitu. Kemudian kalau maf'ulnya menjadi Masmu'un ya sudah. maf'ulun itu ininya formulanya ya. Nah, kalau jadi sami'am jadi Masmu'un. masmu'un, betul. Nah, terus kalau perintahnya tadi kan sami'a yasma'u. Perintahnya menjadi Asmi. Asmi. asmi apa isma? Isma. Isma. Isma, karena kalau masih pola dasar yang belum ada huruf tambahan itu kan menjadi if'al atau uf'ul tergantung yang kedua.
Kalau yang af'il ini udah pola tambahan yang af'ala gitu kan. Nah, berarti sudah mulai ngerti ya kalau perintah di sini pakai yang isma karena dia masih dasar. Kemudian larangannya nahyi masih ingat? La tasmi. Latasmi. Kan sami'a yasma'u. Yasma'u menjadi tasma'u la tasma. Tasma ya. Ya. Oke. Tuh, sekarang yang kedua. Kalau pakai kata yang lain apa ya sami'a doroba. Doroba mudhari'nya apa? Yadribu. Yadribu. Kemudian pelakunya Doribun. fa'ilnya Doribun. doribun, betul. Dorib. Kemudian maf'ulnya Madrubun. Matbulun. Matubun. betul. Terus perintahnya Perintah. diambil dari mudhari dulu. Kalau kita bilang perintah, mikir mudhari'nya dulu. Adrib. Kenapa A? Yadribun. Idrib ya sudah. Idrib, betul ya. Pagi ya. Nah, karena tengahnya I, kita pakai I. Kalau tengahnya U, baru pakai U. Oke, terus nahyinya. La tadrib. Betul. La tadrib kan dari yadribu. La tadrib. Oke, udah ngerti semua. Satu lagi ya, misalnya ghafaro. Ghafaro mengampuni. Mudhari'nya Yaghfiru. Ya. yaghfiru. Kemudian fa'ilnya Ghafirun. ghafirun, betul. Maf'ulnya Muqarribu. Maf'ulnya makfurun ya. betul. Maghfurun ya. Perintahnya Lagu. perintah amr. Makfiru. Ya. Fir. Ighfir, betul. Ighfir. Nahyinya Lagu. La tagfir. oh, la takfir. Oke. Nanti tugasnya setelah ini yang dikumpulkan di grup baru itu, apa yang kita latih ini tolong ditulis. Jadi nanti semua nulis biar ada buktinya. Oh ini aku udah ngerti pola yang asli yang 3 huruf ya. Tadi pakai kata apa? Diinget-inget. Aku tak ambil pulpen juga biar inget juga tugasnya apa. Nah, tadi kita pakai kata tiga macam kata ya. Sami'a, terus ghafaro sama doroba, ya kan? Nah, Ibu tolong ditulis ya di bukunya masing-masing ya. Tugasnya sami'a, kemudian apa tadi? Ghafaro. Ghafaro sama doroba ya. Doroba. Ini tadi kan apa namanya? Kata yang asli, masih belum ada turunannya. Nah, sekarang kita yang kedua, yang turunan. Nanti biar masing-masing orang bikin laporan gitu dari mulai mudhari, fa'il, maf'ul, kemudian amr, nahyi. Ya, itu ya. Tolong dibuat kolom-kolom itu. Sekarang kita yang kedua. Kita udah belajar kata turunan dengan menambah 1 huruf. Kita akan belajar pola af'ala. Contohnya nih sekarang kalau af'ala mudhari'nya menjadi Yuf'ilu. Ingat ya UI. Kalau fa'ala yaf'alu begitu. Af'ala yuf'ilu. Terus kalau pelakunya fa'ilnya Muf'ilun. Muf'ilun ya. Kemudian maf'ulnya Muf'alun. muf'alun hanya beda harokatnya ya. Kemudian perintahnya Af'il. 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 Nah, kan gitu. Formanya af'il. Nahyinya La tuf'il. la tuf'il. Nah, oke. Sekarang kita gunakan kata
Kharaja kan artinya keluar. Sekarang af'alan jadi akhraja. Nah, ini nanti ditulis juga PR-nya dibikin. Akhraja artinya mengeluarkan. Nah, akhraja mudhari'nya menjadi Yakhruju. Riju. bukan ya. Yukhriju. Ya, yukhriju. Pola hafalan jadi u ya, ui. Yukhriju. Kemudian fa'ilnya Eh, Ukhrijun. Mukhrijun. mukhrijun, betul. Kemudian maf'ulnya Mukh'alun. muf'alun. Mukhrijun. Kok jadi kembali ke pola Nggih, contoh ke muf'alun. contohnya. Mukhraj. Rajun. Nah, mukhrajun. Perintahnya Akhrij. akhrij. Ya, Nah, nahyinya, larangannya La Tukhrij. rijal. la tukhrij. Oh ya, 100. Tadi akhraja udah ya. Sekarang yang kedua kata afsada. Masih ingat artinya afsada apa? Merusak. Ya, berbuat kerusakan atau merusak. Afsada mudhari'nya Yuftidu. yufsidu. Fa'ilnya Muftidun. betul. Maf'ulnya Mufsidun. mufsa. Ya, jadi mufsadun. Amrnya Apa tadi? Afsid. afsid, betul. Kan polanya itu af'il, jadi fasada jadi afsid. Nah, kalau nahyinya La Tufsid. la tufsid, janganlah berbuat kerusakan kamu itu. Oke, satu kata lagi. Misalnya kata apa ya? Adlama dari dolama. Dolama itu kan dolim. Kalau adlama itu mendolimi. Nah, sekarang adlama mudhari'nya Yudlamu. kok yudla sih? Yudlimu. Yudlimu ya. Fa'ilnya Fa'ilnya mudlimun. mudlimun. Kemudian maf'ulnya Mudlamun. mudlamun. Kemudian amrnya Adlim. adlim. Nahyinya La tudlim. pinter semuanya. Sip. Ya. Berarti udah ngerti semua ya. Nah, sekarang pola yang kedua. Yang kedua ini dengan memberikan tasdid di huruf kedua. Misalnya alima. Alima artinya apa? Ini fa'al. Kalau dikasih tasdid tengahnya menjadi alama. Alama artinya membuat orang tahu alias mengajar. Nah, sekarang alama mudhari'nya Yu'alimu. yu'allimu ya. Terus fa'ilnya muallimun. benar. Apanya? Maf'ulnya Muallamun. benar. Kemudian perintahnya Alim. Alim. ininya apa? Polanya di sini apa? Di halaman 55 itu loh. Amrnya di situ Fa'il. kalau benar fa'il. Nah, berarti kalau dari alam jadi alim gitu ya. Kan dari alama yu'allimu, yunya dihilangin tinggal alimu, munya disukunkan alim gitu. Jadi alama yu'allimu, muallimun, muallamun, terus alim. Terus apanya nahyinya? Nahyinya Alim.
Dan kan tadi allama yu'allimu. Kalau nahi kan yu jadi tu'allimu, la tu'allim. Gitu ya. La tu'allim. Oke. Sekarang kalau katanya diganti basyaro, basyaro artinya kabar gembira. Basyaro memberi kabar gembira. Yubasiru. Nah, basyaro, yubasyiru. Pelakunya, Mubashirun. Mubashirun. maf'ulnya, Mubasyarun. mubasyarun. Jadi A. Mubasirun. Mubasyarun. Mubasyarun kalau maf'ul. Mubasarun. Ya, kalau mubasyirun fa'il, kalau mubasyarun tuh apa namanya? Maf'ul. Sama. Ini yang maf'ulnya. Terus perintahnya, amrnya Basyir. basyir. Betul. Kemudian nahinya La Tubasir. dari fa'ala yufa'ilu basyara yubasyiru tubasyir la tubasyir. Nah, gitu ya. Oke, sekarang satu lagi yang ada di buku aja deh. Sabbaha. Dari sabaha asli pertama arti pertama kan berenang. Kalau sabbaha itu artinya bertasbih, ya artinya bertasbih. Sabbaha mudhari'nya Yusabbihu. yusabbihu, pelakunya Musabbihu. sabbihun. Terus maf'ulnya musabbahun. Amrnya Sabbih. sabbih. Nahinya La la tusabbih. Oke, ditulis dulu ya tiga itu allama, basyara, sabbaha. Silakan tulis dulu, nanti bikin ini jadi biar ketahuan dari targetnya tadi yang dibilang sama Ustazah ini udah bisa sampai pola ini tiga macam itu ya, pola fa'ala, af'ala sama fa'ala. Nah sekarang yang pola fa'ala, contohnya misalnya qatala. Qatala itu artinya membunuh. Tapi kalau qatala, kalau ada alif ditambahkan di huruf ke pertamanya, itu artinya menjadi saling. Jadi saling membunuh alias berperang. Nah, qatala gitu. Qatala itu mudhari'nya jadi Yuqatilu. yuqatilu ya. Qatala yuqatilu. Terus fa'ilnya Muqatilun. ya, O-nya panjang ya. Muqatilun. Nah, terus ininya maf'ulnya Muqatalun. muqatalun ya. Kemudian amrnya Kotil. qatil, benar. Qatil. Nahyinya Lakutila. la tuqatil. tuqatil. Janganlah kamu berperang. La tuqatil gitu. Nah, sekarang contoh kedua itu apa ya? Mau dibikin contoh apa ya? Kalau kota lah, bentar. Aku lihat di. Tadi artinya saling saja. Iya, saling. Secara umum ya, saling. Tapi mungkin ada yang lain lagi. Misalnya kayak ahida berjanji. Ahada saling berjanji. Itu saling. Atau membuat perjanjian. Jadi-jadikan seperti itu. Jadi intinya dua belah pihak gitu ya. Sekarang contoh untuk kata-kata yang fa'ala ini saya kasih contoh ini aja. Barokah. Barokah itu artinya berlutut. Tapi kalau barokah itu memberi berkah. Jadi kalau barokallahu fik, kita ngucapin ulang tahun itu loh. Yaitu semoga memberikan berkah kepada kamu itu. Barokah. Jadi ini ada yang artinya tadi saling, tapi yang artinya berbeda. Ini biar ngerti contohnya. Yang qatala tadi saling membunuh alias berperang. Kalau barokah ini bukan berarti saling berlutut gitu ya, tapi memberi berkah. Memberkahi saya. Ya, memberkahi itu memberi berkah. Silahkan tulis dulu biar nggak lupa.
Saling memberi Barokah. itu nggak bisa Ustazah. Enggak, tidak saling berlutut, enggak. Karena kalau saling memberi beda, beda lagi katanya gitu kan. Memberi itu apa sih memberi dalam bahasa Arab tuh? Inna a'toina bisa atau tuh memberi karunia. Kalau atau atau saling memberi karunia. Bisa tuh di sini bukan saling berlutut, tapi artinya barokah. Jadi yang saya bilang tadi secara umum artinya saling, tapi bisa berarti lain. Oh, iya. Oke ya, tulis dulu ya, barokah memberi berkah. Coba mudhari'nya menjadi Yubariku. yubariku, fa'ilnya Mubarikun. Yubarikun. nah, maf'ulnya Mubarakun. barokun, amrnya Barik. barik. Nah, gitu aja. Nahinya La tubarik. la tubarik, betul. La tubarik. Nah, ini ada lagi contoh yang lain. Ini ya, kalau apa namanya, memang nggak selalu saling ya. Contohnya lagi kedua juga tidak saling ini. Kalau kata ini jadala. Nah, jadala ini arti aslinya memintal. Jadala. Jajim, jadala. Jadala. Ya, jadala itu nih berdebat. Berdebat. Nah, sekarang jadala mudhari'nya Yujadilu. fa'ilnya Mujadilun. Mujadilun. ya. Maf'ulnya Mujadalu. jadalun. Terus amarnya Jadil. jadil, benar. Berdebatlah, nyuruh berdebat. Kalau jangan berdebat, nahinya La tujadil. jadil. Nah, benar. Oke. Berarti hari ini ibu-ibu semua, mudah-mudahan semua udah belajar mengenai mudhari, madi, fa'il, maf'ul, amr, nahi untuk yang pertama kata asli 3 huruf. Kedua kata turunan yang menambah 1 huruf. Ada 3 macam bentuk. Bentuk yang tadi af'ala, bentuk fa'ala, sama bentuk fa'ala. Nah, ini untuk membuktikan bahwa oke, udah ngerti benar seperti itu, nanti bikin PR-nya terus dikirim di grup ya. Kalau sudah grupnya dibikin PR-nya nanti. Nah, ada dengan kata-kata tadi sudah ditulis semua kan ya? Oke. Nah, sekarang aku misalnya ngasih contoh apa ya? Nanti suruh kalau aku sih emang lebih seneng langsung kita praktek di ayat biar ketemu, biar ketahuan gitu. Iya, langsung aja. Langsung praktek aja ya. Iya. Atau mau drill kayak tadi satu kata diubah lagi gitu, monggo. Merasa pengen latihan di drill tadi dengan satu kata diubah atau langsung ke ayat aja. Afwan, Ayat. saya Ya. ini lampu mati saya. Oh. Nyimak dulu aja, nyimak Ya, dulu nggak aja. apa. Nggih. Ya, oke. Oke, ini mau gimana? Mau latihan lanjut? Alhamdulillah ternyata. Alhamdulillah. Latihan aja ya. Oke, Iya, waktu itu latihan sampai ada. di ayat berapa ya? 12, 13. Oh, udah 12, 13. Bentar. Sekarang 14. 12. Sekarang 14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya Wa wis. idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, ini agak panjang. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Wa idza laqul ladzina amanu sampai di sini dulu. Yang dihilangkan. Yang bilangin apa aja? Wa idza. Oke. Idza. Alladzina. Nah, ya. Okay. Berarti yang bisa dianalisa kata kerjanya laku, gitu kan? Nah, laku ini cari di kamus nanti ada
lakia ya. Nah, itu Laki ya artinya bertemu. bertemu. Nah, kalau dia bertemu itu lakia. Kalau laku itu berarti Mereka. jamak. Jadi mereka bertemu atau mereka berjumpa. Nah, di sini wa idza dan ketika laku mereka berjumpa alladzina orang-orang yang sudah apa kan amanu apa amanu Mereka beriman. Mereka beriman. dan apabila atau dan ketika bisa saja kan apabila mereka bertemu atau mereka berjumpa dengan Beriman. orang-orang yang beriman gitu kan qalu mereka berkata amanna. Ini kira-kira apa artinya? Kami beriman. Kami beriman. Nah, ini yang dihilangin apa dulu? Yang dihilangin kan ada nun tasdid di belakang itu. Jadi Iya. ini amanah sama tambah na lagi. Nah, di amanah di tasdid asli kan amanah sama na lagi kan? Daripada amanana jadi amanah. Nah, di sini artinya kami. Dari madi kalau belakangnya na kan berarti kan artinya kami. Kayak saya mendengar. Sami na kami mendengar. Dia juga aman tambah na. Aman nah kami beriman. Amanah itu sendiri sudah bukan asli 3 huruf tapi 4 huruf. Pola apa ini? Iya. Amanana. Pola apa kira-kira? Pola kan kita ada 3 udah belajar. Pola fa'ala apa fa'ala apa af'ala. Ini pola yang mana? Af'ala ya kan dari pola dari amina kan. Hurufnya 3 cuman ali, ambiah, mim sama nun. Nah, ini A-nya kedua ini kan ambiahnya pertama itu dari tadinya fa'ala menjadi af'ala, tadinya aminnya menjadi amana. Amana kan susah diomongin jadi amana gitu. Amana itu udah pola af'ala 4 huruf. Aman. Amana, aman tambah na. Jadi kami beriman. Wa idza dan apabila khalau itu dari khala artinya itu bisa arti bertemu di tempat khusus atau berarti artinya kembali. Nah, khalau itu karena ini jamak itu ya kalau khala itu satu orang bertemu atau kembali. Nah, kalau jamak khalau dan apabila mereka kembali kembali ya ila kepada syayatinihim itu mereka syayatinihim bisa ditebak ya dari syaiton ya syaiton satu kalau syayatinihim itu banyak setan-setan mereka jadi maksudnya setan-setan di sini lah pemimpin-pemimpin kafir itu gitu loh disebutnya di sini setan-setan karena dia yang orang tersesat gitu kan dan apabila mereka kembali pada pemimpin mereka atau pada setan-setan mereka qalu mereka berkata, Inna artinya apa? Sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian. Ya, kan ma'a itu huruf bermakna. Kum domirnya kan. Ma'a bersama kum kalian. Kami bersama kalian. Jadi mereka itu emang ya namanya orang munafik ya. Tadi kalau ketemu orang mukmin mereka bilang kami beriman. Tapi kalau mereka ketemu kembali ke setan-setannya, mereka mengatakan kami ini bersama kamu loh bos-bos. Nah, bos-bosnya orang kafir itu. Innama artinya apa? Sesungguhnya hanyalah ya, sesungguhnya hanyalah nahnu kami ya. Nah, untuk kami ya, ana saya, nahnu kami. Mustahziun. Nah, ini adalah kata turunan yang lain. Ini dari haza'a. Nah, ini yang pola istaf'ala. Ya, ini saya kasih sekarang biarpun nambah lagi satu pola. Pola yang 3 huruf. Nah, ini kalau di buku, coba sambil kita sekarang buka buku, nggak apa-apa kita nambah satu. Itu di halaman tempat aku 63. Istaf'ala. Jadi kalau istaf'ala mudhari'nya yastaf'ilu. Oke, semua buka dulu bukunya, saya buka.
Oke ya, istaf'ala yastaf'ilu. Kemudian kalau fa'ilnya mustaf'ilun. Sebenarnya hampir sama ya, pakai mim tapi ada sisipan sin sama ta. Jadi dia nambah 3 huruf itu apa sih? Hurufnya itu alif, sin, ta. Ya. Tadinya fa'ala menjadi istaf'ala. Nambah ista, alif, sin, ta. Istaf'ala yastaf'ilu. Pelakunya atau fa'ilnya mustaf'ilun. Kalau maf'ulnya mustaf'alun. Kalau udah pola-pola gini, fa'il sama maf'ul cuma diganti harokatnya aja. Mustaf'ilun, mustaf'alun, mukminun, mukmanun gitu. Jadi hanya beda di harokat. Terus kalau perintahnya istaf'il. Diambil dari yastaf'ilu, ya-nya hilang, ganti alif kan, jadi istaf'il. Gitu. Kemudian larangannya ambil dari yang mudhari'nya, diganti la tastaf'il. Nah, saya kembali ke ayat tadi. Mustahzi'un. Nah, kita kalau udah tadi katakan dia udah ngerti ya pola yang tadi istahza'a, kita lihat dulu di sini. Yang dihilangin apa aja dari mustahzi'un itu kira-kira? Mustahzi'un itu mudhari ya Ustazah. Nah, tunggu dulu makanya aku ini dulu. Sekarang yang kira-kira kita hilangin apa dulu? Kan kita hanya akan mencari 3 huruf dulu. Hilangin apa? Mim. Mim itu kan ciri bisa si fa'il atau maf'ul kan? Mim hilang. Terus kalau yang paling belakang tuh gampang dihilangin wawunun kan ciri jamak. Nah, terus kalau kita sudah belajar tadi ada pola istaf'ala, ada tambahan alif, sin sama ta, maka kita tahu di sini ini ada sin, ta, ada ha sama za. Yang dihilangin apa? Jangan ngilangin ha sama za dong, ngilangin sin sama ta karena itu bukan pola. Tambahnya pola. Kayak tadi af'ala nambah alif yang dihilangin alif. Fa'ala tasdid yang hilangin tasdid. Nah, ini pola istaf'ala, istanya kita hilangin dulu. Sin sama ta hilang. Ini berarti pola istaf'ala. Berarti masih ha sama za sama ambyah. Haza'a. Nah, haza'a kita lihat di kamus artinya tuh mengejek. Haza'a itu 3 huruf. Kalau pola istaf'ala menjadi apa? Tadi kan fa'ala, istaf'ala. Haza'a, istahza'a. Jadi kasih aja depannya ista, terus yang huruf pertama kata asli dimatiin. Tadi haza'a, istahza'a. Gitu kan? Ya. Ghafara jadi Istaghfaro. betul, istaghfaro. Misalnya doroba, istadroba. Gitu. Sami'a, istasma'a. Gitu. Terus misalnya alima, istalama. betul, istalama. Pokoknya dikasih ista aja depannya gitu kan. Nah, setelah tahu istalama gitu, langsung kita cari mudhari'nya. Polanya kan istaf'ala yastaf'ilu. Nah, kalau kita belum biasa kita masih raba-raba ya. Nah, sekarang tadi ya misalnya istaklama, dari alima istaklama, maka mudhari'nya apa? Yastaklimu. Nah, kemudian amarnya istaklim. Yastaklimu, istaklim. Nah, terus nahyinya tastaklim. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita pelakunya di sini istaf'ala, yastaf'ilu, mustaf'ilun. Ya kan? Mustaf'ilun. Nah, kalau istahza'a, mustahzi'u. Nah, dari sini kita ngerti, kalau mustahzi'un ini pelaku untuk pola yang istaf'ala tadi.
Kalau haza'a artinya mengejek, kalau istahza'a itu Orang-orang yang berolok-olok. mengolok-olok. Beda kan, mengejek itu kan namanya sekali-sekali aja. Kalau mengolok-olok itu sering gitu loh. Mengolok-olok itu punya konotasi arti sering, ngejeknya itu sering. Orang yang suka mengejek gitu ya. Ya, suka mengejek, sering mengejek. Jadi bedanya di sini itu antara haza'a dan istahza'a itu, kalau haza'a mengejek, kalau istahza'a itu mengolok-olok gitu. Nah, kalau orangnya, pelakunya, kalau untuk misalnya yang haza'a, aslinya ya, kan 3 huruf haza'a, itu mengejek. Yang mengejek itu menjadi apa fa'ilnya? Pak ini. Mustahzi'un. Kan asli, kata asli itu 3 huruf, jadi apa? Fa'ilun, Mustahzi. hazi'un. Nah, gitu. Mustahzi'un. Hazi'un itu yang mengejek. Tapi kalau yang mengolok-olok, ambil dari istahza'a, yastahzi'u, mustahzi'un. Jadi satu mustahzi'un artinya yang mengolok-olok, satu hazi'un yang mengejek gitu. Jadi ini kalau pola istaf'ala, maka bentuknya juga pakai mim untuk fa'il maupun maf'ul pakai mim. Seperti juga af'ala juga pakai mim. Muslimin gitu kan, dari aslama yuslimu muslimun. Kemudian pola fa'ala, yufa'ilu, mufa'ilun. Jadi udah pakai pola-pola itu, fa'il dan maf'ul pasti berawalan mim. Sehingga kalau kita ketemu kata ini mustahzi'un, kita langsung ilangin mim, ilangin karena itu merupakan ciri fa'il ataupun maf'ul. Sin sama ta ilangin karena dia pola istafala. Tinggal haza'a karena wawununnya itu jamak gitu. Haza'a cari di kamus artinya mengejek. Nah, ini karena bukan haza'a tapi istahza'a, apa ya istahza'a? Oh, artinya istahza'a itu mengolok-olok. Kalau mustahzi'un, oh ada mimnya. Berarti pelaku kan mustahzi'un. Kalau maf'ul mustahza'un. Seperti itu. Jadi kita harus tahu polanya sehingga waktu menghilang-hilangkan itu tidak tersesat gitu loh. Apa yang dihilangin ya? Yang dihilangin itu mim. Kalau misalnya kita nggak tahu polanya, sin diilangin, tak diilangin loh. Nanti sin diilangin, tak diilangin, malah kan enggak. Kalau nggak ngerti, nggak diilangin, dianggapnya, oh sin itu sama tak huruf aslinya. Cari-cari sata haza, nggak ada di kamus itu. Kita udah tahu, oh ini pola ini, berarti itu ilangin aja. Ada ST di depan. Atau nanti kalau yang nambah huruf, ada sisipan tak di tengah itu juga ilangin aja. Karena ada pola istaf'ala nanti gitu. Ya. Oke, jadi sampai di sini kita udah nambah satu pola istaf'ala. Tambahkan PR pakai kata yang mustahzi'un ini, pakai kata istahza'a. Jadi PR-nya nambah lagi satu pola istaf'ala dengan menggunakan kata haza'a, satu. Kedua ghafara, apalagi ya yang pakai ista itu, bentar saya catatan. Soalnya nek golek-golek sok kadang lupa. Udah itu aja. Ghafara yang suka pakai itu yang 3 huruf apa ya? Istaf'ala ya. Ista sendiri itu artinya apa, Ustaz? Ista itu artinya minta secara umum. Oh iya, ini aja. Ista'ana yang di Al-Fatihah. Ana itu menolong. Ista'ana minta tolong. Tambahkan satu ya. Ista'ana yasta'inu. Ista'ana yasta'inu. Nah, sekarang secara umum belum dimatiin loh Mbak lampu. Ada yang lagu-lagu. Nah, jadi ada yang artinya itu secara umum itu adalah minta, tapi nanti juga ada arti yang berbeda. Nanti kita pas baca apa ketemu, nah kita bahas. Sekarang yang secara umum artinya adalah minta. Jadi tadi kayak tadi ya, ghafara itu mengampuni, istaghfara minta ampun. Nah tadi yang tidak minta yang haza'a tadi,
Haza. Oh, aku salah nggak nih ngomong nih? Haza'a, bener nih. Kalau istahza'a kan tadi artinya mengolok-olok. Jadi itu artinya bukan minta mengejek ya, tapi mengolok-olok. Nah, itu yang aku bilang di dalam bahasa Arab ada yang ngikutin pola umum, ada yang enggak. Secara umum tuh minta, tapi enggak semua minta. Ghafaro mengampuni, istaghfaro minta ampun. Ana itu sebetulnya bisa diartikan menolong, tapi juga di kamus itu artinya sebetulnya mengalir ya. Jadi ista'ana itu jadi minta tolong. Ista'ana itu ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'ana, yasta'inu, nasta'inu ya. Ista'ana dia minta tolong. Yasta'inu dia minta tolong dalam arti sedang atau akan. Musta'inun orang yang minta tolong. Tadi yang kalau ke Al-Fatihah dari yasta'inu dia minta tolong, nasta'inu menjadi kami minta tolong. Nah, itu penggunaannya salah satu di Al-Fatihah itu yang pakai ista'ana. Nah, jadi kita belajar istaf'ala contohnya 3, haza'a, ghafara, haza'a menjadi istahza'a, ghafara menjadi istaghfara, ana menjadi ista'ana. Oke, itu tulis dulu. Tulis dulu ya, nanti dibikin PR-nya dengan mengacu. Banyak banget Ustazah PR-nya. Ya, nggak semua nggak apa-apa, dibagi 2. Bagi 2 nggak apa, yang 3 huruf nanti buat minggu depannya, tapi tulis dulu aja biar nggak lupa. Iya, Ya. Ustazah. Oke, paling enggak sudah nambah 1 pola lagi. Pola yang 3 nambah 1 huruf sama yang pola nambah 3 huruf. Jadi di sini kita kembali ke Quran lagi, tadi yang halaman ayat 14. Kembali ya. Wa idza lakul ladina amanu, dan apabila mereka berjumpa orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian. Innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami mustahziun. Kami ini orang yang berolok-olok. Nah, gitu. Oke, sampai di sini dulu ayat 14 dulu aja. Yuk, siapa mau mencoba? Iya, saya dulu ya Ustazah. Wah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ini saya? Sampai Separuh aman. dulu ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanah, itu aja. Ya. Wa huruf bermakna dan, idza ketika, huruf bermakna idza ketika, laku mereka bertemu. Ya, bertemu atau berjumpa boleh. Mereka bertemu. Aladina huruf bermakna orang-orang yang, amanu madi jamak mereka telah beriman. Olu madi mereka berkata. Betul. Nah, madi kami beriman. Ya, madi karena belakangnya ada na. Ciri madi kan kalau na di belakang berarti kami. Oke, benar 100 Bu Erni. Dan apabila mereka berjumpa orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Itu ngomongnya di depan orang beriman. Nah, sekarang yang kedua. Wa idza khalau, coba siapa mau? Saya sudah. Enggak, Bu Alfi. Nah, wa bermakna dan idza bermakna ketika khalau. Fi'il madhi hum, mereka telah kembali ila kepada sayatini setan-setan mereka him qalu, kenapa him huruf bermakna dhamir
Him ini kepemilikan. Jadi kalau aku bilang posesif ya bahasa Inggrisnya itu syayatinihim, setan-setan mereka. Kayak misalnya buku-buku saya, setan-setan mereka ini kepemilikan. Ila syayatinihim kepada setan-setan mereka. Kepada setan-setan mereka, qalu bi'amadi, mereka beriman, hum domirnya. Beriman? Mereka berkata. Ya, mereka berkata. Domirnya hum, inna. Dari kata inna dan na, sesungguhnya kami. Inna huruf bermakna. Nanya domir, ma'a, huruf bermakna bersama. Kum kalian huruf bermakna. Nah, dah stop sampai situ. 100 ya. Jadi seperti itu benar wa'ida dan apabila khalau mereka kembali ila kepada syayatinihim, setan-setan mereka, pemimpin kafir maksudnya. Qalu mereka berkata inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian. Oke, yang ketiga siapa menyebut inna ma nahnu? Siapa menyebut? Saya nyoba Ustazah. Monggo. Yuk, baik. Innama, inna huruf bermakna na kami, ma apa yang, nahnu kami. Bukan. Innama itu sesungguhnya hanyalah kami ya. Innama bukan hanyalah kami itu ya. Sesungguhnya Nah, hanyalah nahnunya kami, sorry. Nah bertasjid ini, nah satunya itu bukan kami Ustazah. Bukan, kalau yang inna itu sesungguhnya, kalau innama sesungguhnya hanyalah, artinya gitu. Oh baik Ustazah. Yang kannya itu. Innama hanya nahnu kami mustahjiun berolok-olok ya Ustazah. Orang yang berolok-olok. Kan di artikel satu innama sesungguhnya hanyalah innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami. Nah, mustahjiun diuraikan, silakan. Dari kata apa dihilangin apa dulu nih? Kan banyak nih hurufnya. Mustahjiun dihilanginnya mim, sin, ta, terus nun. Akar katanya nazi'ah. Haza'ah ya. Nah, artinya mengejek. Nah, ini kan ada sin sama ta, ini kan berarti pola istaf'ala. Jadi istahza'a. Istahza'a artinya mengolok-olok. Nah, ini ada mimnya depannya. Oh, berarti orangnya ini lah mim. Mustahzi'un orang yang mengolok-olok. Jadi innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami mustahzi'un orang-orang yang berolok-olok gitu. Oh, berarti kalau pelaku itu depannya pakai mu saja ya? Pakai mim ya. Untuk yang sudah kata turunan ya. Kalau yang kata asli enggak, kalau kata asli misalnya sami'ah, sami'un tinggal dipanjangkan aja depannya. Kadang udah kita latihan yang pola turunan yang asli malah lupa gitu kan. Jangan lupa yang asli tetap fa'ilun gitu. Ya yang turunan pakai mim. Mim bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul gitu. Kalau pakai kasroh itu pelaku atau fa'il, kalau pakai fathah itu menjadi maf'ul. Mustahzi'un, mustahza'un gitu aja dibedain harakatnya. Oke. Berarti udah bisa ya. Nah, sekarang udah sampai situ dulu deh, nanti kebanyakan. Mau diulang yang dari siapa lagi yang belum? Dari wa'idha lakuladi dibagi 3 kayak tadi ya. Wa'idha ladina amanu qalu amanah. Terus yang kedua wa'idha khalau. Yang ketiga innama nahnu. Coba siapa mau satu-satu? Yang belum siapa? Bu Imu belum deh. Bismillah. Wa idza laku, wa itu bermakna idza ketika, laku mereka bertemu. Ketika mereka bertemu, alladzina amanu, orang-orang yang amanu itu mereka beriman, jadi mati jamak gitu ya. Ya, betul. Terus qalu amanah?
Qalu amanna. Qalu itu mereka berkata. Amanna mati. Nah itu tadi kami beriman. Pola af'ala gitu ya. Bukan. Nah, ini ciri untuk kami. Ciri kami untuk mati itu belakangnya na. Contohnya sami'a, dia mendengar. Sami'na, kami mendengar. Doroba, dia memukul. Dorobna, kami memukul. Amana, dia beriman. Amanna, kami beriman. Beriman. Oh iya, Nah, jadi di sini ada na panjang di belakang, itu berarti kami. Gitu. Oh iya, aman. Nah, iya. Oh. Lanjut, Sampun. Ya cukup, makasih Mbak Imo, udah 100. Sekarang yang kedua siapa? Mbak Ida Kholau. Yang belum siapa? Bu Heni atau Bu Oma? Siapa yo? Lagi nyimak yang lampu mati itu siapa ya lampu mati? Tadi saya juga, Mbak Retno kan tetanggaan Ustazah. Oke. Yang mana saja? Mohon maaf. Yang ini ya Wa Ida Kholau ya. Wa Ida laku ya. Kholau yang Kalau yang laku deh. Wa Ida Wa Kholau. Ida wa huruf bermakna. Hmm. Wa Ida huruf bermakna. Artinya apa Ida? Jika. Apabila. Apabila ya. Apabila laku bersama. Bukan laku, kholau. Lau ya. Berikutnya. Kan ini yang pertama gini. Wa idza laqul Iya. ladzina amanu qalu amanna, terus wa idza kholau. Nah, Ibu yang wa idza kholau. Amanah, oh ya. Amanah ini kok Bukan. amanah. Bu Heni tolong. Bu Heni itu bukan yang dari awal wa idza laqu. Oh iya Bu Heni yang wa idza kholau. Kholau ila sayatini itu. Sayatinihim ya. Sayatinihim qalu inna ma'akum. Sampai situ coba. Ya. Wa tadi bermakna, kemudian ida apabila kholau tadi berada ya. Mereka kembali. Mereka kembali ila kepada sayatini, ini jamaknya syaiton. Kemudian jadi apa sayatinihim? Apa artinya sayatinihim? Setan-setan mereka. Setan-setan mereka, himnya. Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya ma'akum. Sesungguhnya kami. Ya. Sesungguhnya kami ma'a bersama kum kalian. Ya, betul. Kalau inna sesungguhnya itu nanya pendek. Inna. Inna sesungguhnya kami. Gitu. Kalau inna panjang sesungguhnya kami gitu ya Ustaz. Ya, betul. Ma'a bersama kum kalian. Ma'a bersama kum kalian. Inna Baik, jasakillah khair saja. Sip, makasih Bu Hani udah nyoba. Yang terakhir, innama nahnu mustahziun. Siapa mau nyoba? Yuk. Saya. Ya, monggo. Ya. Innama nahnu mustahziun. Innama sesungguhnya hanyalah nahnu huruf bermakna kami mustahziun. Ini mudhorek cirinya bukan mudhorek. Bukan ya. Yang tadi nahnu juga bukan. Tadi Ibu nyebut huruf bermakna nahnu ini apa ya istilahnya domir. Domir ya. Oh, ini kurang. Kan pelaku ya orangnya. Mustahziun apa tadi Bu? Kenapa? Mustahziun bukan apa tadi Bu nyebutnya apa pertama? Bukan mudhorek ya. Bukan mudhorek. Ada mem coba. Mem itu apa? Bukan mudhorek ya Ustaz. Ikhwan. Fa'il atau maf'ul kalau ada mem. Nah, tapi kita lihat harokatnya kan ini kasroh, berarti itu dia nanti fa'il. Sudah Ustazah, mohon maaf tadi saya masih termute Ustazah. Masih kenapa? Abikum qoribun bi ikhwanun. Tunggu ini apa ya? Halo, kok dari Maaf saja.
Oke, tadi siapa mau Abitukum. lanjut tadi Bu Erni ya, yang inama nahnu mustahziun coba. Iya, mustahziun itu Abaitukum Ustazah, mohon maaf. siapa ya Ustazah? Ini siapa nih? Abaitukum mereka ayah. Ini apa kok ada ayah-ayah? Maaf. Ini kita ayat 14 ya. Bu Erni coba. Nah, mustahziun yang bilang siapa Pertanyaan aja? ini istifham Ustazah. A-nya. Kayaknya ini dia nggak pelajaran kelas lain deh yang satu orang ini yang bilang tadi ada aba-aba tadi. Masuk ke tempat Iya. ini. Coba Bu Mustahziun. Erni. Ya, Rumah hilangkan kalian, aja. rumahmu, rumah. Ganggu tapi Nah, suaranya ini siapa ya? Ustazah. Siapa ini ya? Terlihat Ustazah mustaqim. Udah kaca-kaca nih. Ada orang masuk. Ya wes nggak apa-apa deh Bu Erni. Intinya mustahziun itu kita ilangin meme-nya karena itu ciri di depan fa'il atau maf'ul ada ista, hilangin pola istafala. Wabunun ciri jamak. Nah, di sini berarti masih haza. Dekat ya Ustazah. Haza mengajak, mengejek. Istahza'a itu mengolok-olok. Istahza'a yastahzi'u mustahzi'un. Kalau kita lihat bentuk gini, berarti ini pelakunya. Terus ini dari istaf'ala kan, istahza'a gitu. Oke, itu dulu ya. Ini ada yang masuk malah mengganggu dan jamnya juga sudah 8:30 lebih ya, udah jam lebih. Kita akhiri aja. Nanti ada pertanyaan boleh di grup. Nanti kalau Bu Erni udah bikin grupnya, adminnya Bu Erni dengan Bu siapa tadi, Bu Alfi atau Bu Retna? Bu Retna ya. Bu Retno ya. Oke, dari aku itu dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas lain Mas. Istirahat Ustazah. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.